Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Bapak Ibu, pernah nggak kita nonton film-film tentara Romawi? Mereka punya perisai itu macam-macam loh. Ada perisai yang modelnya begini. Kalau perisai yang modelnya begini, itu untuk duel. Jadi kalau udah pertempuran sudah rame, ya, bukan lagi sebuah pengepungan, maka perisai yang dipakai ialah perisai begini, atau perisai bulat. Tapi kalau mereka pakai perisai panjang begini, itu perisai yang biasanya dipakai sebuah tim, sebuah regu untuk mengepung benteng. Jadi kalau kita di sini ada 20 orang, semua pakai perisai yang setinggi kita begini nih, ya. Mereka yang di barisan depan ini, kalau di barisan depan ada 10 orang, maka perisai mereka letakkan begini. Jadi benteng di depan. Mereka yang di tengah, perisainya ditaruh di atas, jadi ada benteng di atas. Mereka yang di samping sini, perisai ditaruh di samping, jadi ada benteng. Jadi waktu jalan ke sana itu kayak tank. Ada atapnya, ada depannya, ada di sini, ada di sini. Mau dipanah kemanapun nggak kena tuh, karena tutup dengan perisai itu. Dan mereka terus jalan sampai di depan benteng. Dan kemudian ada pasukan tengah yang mulai dengan kayu besar atau dengan besi besar mulai dobrak benteng. Tapi yang lain ini tetap dengan perisai. Jadi dari atas panah begini. Makanya kalau kita lihat tentara Roma, seringkali akhirnya benteng-benteng itu mereka rebus air panas. Nah, pakai itu perisai, mereka tuang air panas dari atas, gitu ya. Udah pada masak di bawah. Nah, tapi perisai, makanya dibilang begini, perisai ya, perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Karena ia akan cari sasaran. Saya mau beritahu, teks ini sedang bilang begini, kita ini sasaran empuk. Semua orang punya titik lemah. Dan iblis itu, tadi pendeta Hanim bilang, seperti penembak jitu. Dia tahu persis masing-masing kita di mana kelemahannya. Pada waktu Tuhan Yesus habis puasa, yang paling lemah, yang paling rawan waktu itu ialah dia lapar. Oleh karena itu godaan yang paling pas untuk menjatuhkannya ialah ubah batu jadi roti. Kau kan anak Allah, mudah bagimu untuk berkata, hei batu, jadilah roti. Jadi, roti bisa jadi. Tetapi iblis telah berhasil menjatuhkan Yesus. Maka Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Itu aja Yesus. Kalau saya dengan Pak Paulus, bisa layak tuh Pak Paulus. Waktu iblis bilang begitu, bisa-bisa saya dulu pernah ngomong kan di baktian kita. Bisa-bisa saya bilang, oh kamu mau tahu ya iblis, jangankan batu, kau pun ubah jadi roti. Ya, iblis pun bisa kita ubah jadi roti. Kenapa tidak? Ya. Oh kamu mau pengen tahu ya? Jangankan batu, kau pun menjadikan roti. Bisa, karena aku adalah Tuhan. Tapi Yesus tidak melayani setan. Ya. Lalu selanjutnya, dalam segala keadaan menggunakan perisai iman, sebab dengan perisai kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Biasanya tentara-tentara Romawi memakai ketopong keselamatan. Lalu dan pedang roh, yaitu firman. Dengarlah Bapak Ibu, semua perlengkapan tadi adalah perlengkapan bertahan. Tapi ada perlengkapan yang dipakai untuk menyerang kembali pada waktu kita diserang, yaitu firman. Firman, Bapak Ibu. Berapa waktu lalu retreat anak-anak remaja pemuda Kelapa Gading di puncak, pendeta yang sering berkhotbah di mana-mana, dia ingatkan anak-anak kita supaya hafal firman. Karena dengan mengingat firman, kita punya pedang. Bayangkan tentara petenteng-petinting sana kemarin dia bawa sarung pedang. Pedangnya di mana? Pedangnya ketinggalan. Oleh karena firman tidak ada di sini, di hati ini, di dada ini, dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Makanya saya ingat dulu waktu masih mahasiswa Boksu di 3 itu. Teman Boksu lah, pendeta Ponsius itu. Kan kepalanya sama dengan saya, agak botak, tapi dia botaknya lebih banyak gitu ya. Kalau saya masih lumayan ada rambut yang sedikit gitu ya.
Saya masih mahasiswa, saya belum botak, gitu ya. Duduk samping jendela gitu ya. Lalu ada perempuan dari Malang, anak SMA, dibawa ke rumahnya karena dirasuk setan. Diikat oleh karena berontak. Anak laki-laki banyak pegang, tidak bisa kuat, jadi diikat tempat tidur. Gitu ya. Saya sudah pernah cerita ini, tapi saya mau ceritakan ini contoh yang baik. Lalu dipanggil mahasiswa, saya duduk paling pinggir, saya yang dipanggil. Dipanggil pendeta Ponsius. Dia dosen okultisme, dosen ilmu gelap. Bukan mengajarkan ilmu gelap, tapi mengajarkan prinsip-prinsip rohani untuk melawan kuasa kegelapan. Jadi saya sana. Sampai di sana, saya suruh masuk ke dalam, suruh lepaskan orang yang diikat roh jahat. Untuk apa mahasiswa katanya sudah belajar? Jadi saya ke sana seperti orang bodoh. Masuk ke kamar, saya lihat ada perempuan diikat. Waktu saya masuk begini, dia lihat saya malah nyengir. Dia bilang, kamu yang mengusir saya. Aku mana takut kalau kamu yang mengusir. Kalau yang orang botak itu, saya takut. Nah, saya benar-benar merasa seperti orang yang terhina. Tapi ada firman yang selalu ingat. Saya ingat, saya sudah mau pulang, agak pucat saya, malu saya. Entah jadi saya terkini tadi, orang dia bilang begitu. Tapi waktu saya mau keluar, saya ingat firman. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Saya ingat itu, saya balik. Saya bilang, dengar. Dengar baik saya. Dalam nama Yesus, dengar baik saya. Roh yang ada di dalam saya dan yang ada di dalam orang itu, yang saya pilih pendeta Ponsius, sama. Karena itu dalam nama Yesus keluar. Entah seperti orang berdusta, entah seperti orang berbohong, gelepar pusana. Habis itu minta makan. Karena memang dia udah kelaparan, sudah makan. Iblis bisa menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Tapi kita punya pedang. Pedang itu ialah firman. Firman apa ini? Kami di waktu Sumatera masih mengajar di sekolah teologi, juga punya pengalaman yang sama. Ada anak yang diikat oleh setan, yang tiap malam jam 12 malam pasti dirasuk setan. Lalu tiap malam pasti digotong, dibawa ke rumah. Karena saya dengan istri saya waktu itu ada tinggal di rumah yang dekat asrama. Ya. Selalu digotong dibawa. Di sana itu ada orang-orang bujang, dosen-dosen bujangan di situ. Dibawa ke rumah sebelah sana. Ya. Lalu udah lama, sudah nyanyi, sudah doa, sudah keluar. Lalu pendeta satu teman kita, dosen dari Sulawesi Utara, dari Bitung, Budiman. Dia baca tentang cerita setan di Gerasa. Lalu Yesus berkata, "Nyala kau, padahal hanya baca Alkitab. Karena udah capek dari tadi nengking dan keluar. Udah nyanyi, udah penyembahan, udah jalan nama Yesus sudah keluar. Lalu dia baca Alkitab. Lalu Yesus berkata, "Nyala kau, hai iblis." Orang itu yang terloncat-loncat. Padahal tadi hanya lagi membaca Alkitab. Mengapa? Karena ini pedang. Firman itu pedang, kata surat Efesus tadi dalam bacaan kita. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, lalu katakan dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Kita hanya dapat melawan iblis dengan firman. Dengarlah, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia dapat berkata, "Aku adalah anak Allah, keluar engkau iblis." Tapi Yesus berkata begini, "Ada tertulis." Waktu digoda kedua, waktu dibawa ke hubungan baik Allah, ia berkata, "Ada tertulis." Ya. Yesus yang adalah Tuhan itu, pada waktu digoda oleh setan, ia melawannya dengan firman. Lalu siapa kita dibandingkan Yesus? Itulah sebabnya Paulus berkata, gunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah. Sebab dengan firman kita dapat melawan godaan setan. Saya masih ingat istri saya Eudora waktu mengajar di sekolah Alkitab, karena kami sama-sama mengajar sebelum masuk gereja Kristus. Ya. Waktu meminta seorang mahasiswa membaca Alkitab, dia bilang tidak bisa baca. Oleh karena Alkitabnya katanya ditutup oleh kotoran. Jadi yang semua dia lihat adalah kotoran. Ini anak yang selalu kerasukan itu. Tiap jam 12 malam dia kerasukan. Mengapa? Oleh karena masih diikat oleh roh jahat. Dan roh jahat menutup matanya dari firman. Sebab kalau ia membaca firman, maka sebenarnya ia sedang mengambil pedang itu untuk melawan
kuasa kejahatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita waspada bahwa siapapun kita dalam hidup tiap-tiap hari, kita selalu diperhadapkan dengan kuasa kegelapan. Iblis pengalaman, sudah lama dia hidup, dan dia sudah hidup ribuan tahun. Pengalamannya udah banyak, oleh karena itu dia punya banyak cara untuk jatuhkan kita. Lalu kita semua punya titik lemah. Iblis tahu tempat paling pas untuk dibidik, untuk menjatuhkan kita. Oleh karena itu, kita hendaklah memakai perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran, dan baju sirahkan keadilan, dan kita juga menggunakan perisai iman, berketopongkan keselamatan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Lalu jangan lupa pedang roh, yaitu firman. Dan yang terakhir, Paulus bilang begini, dan berdoalah, termasuk berdoa untuk aku, kata Paulus. Artinya apa? Ada satu hal yang iblis tidak bisa berdaya pada waktu anak Tuhan melipat tangan, berlutut dan berkata, Bapak yang baik, tolong aku, bantulah, aku tidak kuat lagi. Pada waktu anak Tuhan melipat tangan berdoa, sesungguhnya iblis akan tidak dapat menemukan cara untuk menjatuhkan anak Tuhan yang sedang berdoa. Makanya ada kalimat yang selalu diucapkan, orang bisa menghalangi apa saja yang kita buat. Orang bisa menghalangi di depan kita sehingga kita tidak bisa melangkah maju. Orang bisa menghalangi samping kiri kanan kita sehingga kita tidak bisa bergerak ke kiri dan kanan. Orang bisa menghalangi kita dengan uangnya. Orang bisa menghalangi kita dengan kuasa kekuatannya. Tapi tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kita pada waktu kita melipat tangan dan kita berkata, Bapa, tolonglah. Oleh karena itu Paulus berkata, selain mengenakan segala perlengkapan senjata Allah, yang tidak boleh lupa sama orang Kristen ialah doa, berdoa kepada Tuhan. Sebab doa adalah komunikasi kita dengan Dia yang berdaulat atas alam. Oleh karena itu tidak ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa. Kalau ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa, saya sih nggak yakin. Saya nggak yakin lah. Pasti semua orang Kristen berdoa. Mengapa? Karena itulah kekuatan Dia dalam perjalanan hidup sehari-hari. Di sini ada banyak mama-mama, ada banyak ibu-ibu. Saya yakin, ya, pada waktu ibu-ibu sedang di rumah, sedang sepi, anak-anak pergi, suami pergi, saya yakin sambil memasak, sambil mencuci piring, bahkan mungkin sambil menyapu, pasti bilang begini, Tuhan, di manalah anak-anak hari ini? Tolonglah mereka. Mungkin sambil mencuci piring. Kenapa? Karena doa bagi kita bukan hanya dengan kain sepotong lalu kita olahraga di situ. Nah, doa bagi kita ialah dalam seluruh keberadaan kita, dimanapun dia berada. Bahkan seorang itu yang sedang menyapu pun, dia menaikkan doa kepada Bapa. Tolonglah suami saya sedang bekerja. Saya pikir semua bapak-bapak juga. Ada suatu waktu bapak-bapak yang pada waktu sudah naik mobil, sudah naik angkot, dia lupa berdoa sebelum turun dari rumah tadi. Di angkot pun, ia mungkin melipat tangan, menundukkan kepala dan berkata, Tuhan, tolong aku hari ini. Orang Kristen pasti selalu diingatkan di sini bahwa ia punya hubungan ke atas, punya doa. Paulus bilang begini, doakan aku. Siapa Paulus? Ya? Itu orang luar biasa. Gereja berdiri oleh karena orang ini. Eropa menjadi Kristen karena Paulus buka jalan. Dia terima panggilan Makedonia dan ia menyeberang ke sana. Dan mulai dari detik itu, kalau orang Eropa bicara Eropa Kristen, tidak boleh lupa ada seorang yang menyeberang ke sana, memberitakan Injil di tanah Eropa, dan kemudian Eropa mendengarkan Injil. Itu Paulus. Jadi kalau Eropa menjadi negara-negara Kristen, itu tidak bisa dilupakan dengan nama ini. Lalu Alkitab kita ini ada banyak surat dalam teks ini di dalam ilham Roh Kudus itu ditulis oleh Paulus. Tetapi orang yang luar biasa ini bilang begini dalam bacaan kita, doakanlah aku, karena ia membutuhkan dukungan doa. Kalau begitu semua orang Kristen, kita semua, bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan Allah, tapi kita butuh dukungan doa
sesama orang Kristen. Karena itu menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kayaknya saya harus hentikan di sini maksudnya. Ya Pak Paulus ya, kan saya lanjutkan tambah panjang ini. Matahari sudah semakin turun. Jadi kita selesaikan di sini renungan kita. Biarlah apa yang diajarkan oleh firman ini lagi terus menguatkan kita, mendorong kita, meneguhkan kita. Dengarlah, sebenarnya iblis telah ditaklukkan di kayu salib. Telah keok, kata satu buku, iblis telah keok pada waktu Yesus menyelesaikan semuanya di kayu salib. Jadi sekarang dia itu sebenarnya ular rompong yang sedang bergerak sana kemari, tapi seringkali orang Kristen takut. Sehingga pada waktu ada orang yang masuk setan, orang Kristen takut, lalu cari-cari di mana ada pendeta yang bisa tolong. Dan Anda juga, kata Injil Markus pasal 16. Saya mulai khotbah lagi maksudnya. Kata Injil Markus pasal 16 bilang begini, inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya, bahwa mereka mengusir setan dalam namaku. Artinya ada kuasa dalam hidup orang percaya. Ini kalau ada orang yang masuk setan, entah saudara, entah keluarga, entah tetangga, dengan iman karena kita anak Tuhan telah ditebus dengan darah yang mengalir kayu salib, dekati dan berkata, demi Yesus Kristus, anak Allah orang Nazaret itu, aku perintahkan engkau keluar. Percayalah, Tuhan akan melakukan. Karena itu janji dalam kitab suci. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Ada banyak kekayaan tertulis dalam teks ini. Waktu kami terbatas untuk menguraikannya, dan hamba telah berupaya menyampaikan apa yang dapat disampaikan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dari tawanan kegelapan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.